Bapak Dr. Andes Sunarno, Magister Pendidikan, Ketua Yayasan Alauddin Surakarta, yang kami hormati segenap PLH Yayasan Alauddin Surakarta, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar Sekolah Yayasan seri ketiga, Pengelolaan Keuangan Yayasan yang Efektif dan Efisien. Nah, tadi di kolom chat kami sudah menyampaikan sebelum acara untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan sebutkan nama, kemudian nama kota, kemudian nama yayasan dan kata-kata penyemangat untuk pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin peserta webinar yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Al-Abidin. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah berinteraksi ini melalui kolom chat ya untuk mengawali aktivitas kita pada webinar pagi hari ini dengan tema pengelolaan keuangan yayasan yang efektif dan efisien. Tentu saja bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sunarno, Magister Pendidikan,
Ketua Yayasan Al-Abidin Surakarta. Dan beberapa akan saya bacakan untuk menyemangati ya, karena tadi ada kata-kata penyemangat yang Bapak Ibu tuliskan. Ini yang pertama dari Pak Roni, Yayasan Masjid Baitul Makmur, Medoan Asri Barat, Surabaya. Nah, kata-kata penyemangatnya, Yayasan mandiri dan berdaya, keren, mantap, Allahu Akbar. Kemudian ini dari Pak Amar, Yayasan Bina Karima Boyolali ya. Lanjutnya ini dari Pak Taufik Mansur, Yayasan Miftahul Ulum Kertabumi, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Apabila tidak bisa berbuat baik, maka lakukanlah hal-hal kecil dengan cara cerdas dan hebat supaya hasilnya luar biasa. Kemudian ini dari Bu Nurhayati YBWSA. Ini singkatan nih, saya nggak tahu nih singkatannya apa ya. Nanti bisa disusulkan ya Bu Nurhayati dari Jepara. Kemudian ini dari Kota Waringin Barat ya. Ada Ibu Prilianti, SMA Islam Al-Hasimiyah. Bismillah, sehat dan bahagia, bermanfaat untuk umat. Kemudian dari Ibu Lili, dari Yayasan Tiara Madani Madiun, semangat lahir kembali. Nah, kemudian ini dari dari Bu Nurhayati tadi ya. Tadi kata-kata penyemangatnya, terus belajar, terus berbenah agar senantiasa bisa memberikan yang terbaik. Nah, nanti akan kami lanjutkan untuk membaca kata-kata penyemangat dan juga perkenalan dari Bapak dan Ibu semuanya. Pagi hari ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nurhayati, ini kita juga dalam rangka untuk terus belajar, untuk terus membenahi yayasan kita agar lebih berdaya, agar bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk umat. Nah, pagi hari ini seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, webinarnya akan membahas tentang pengelolaan keuangan. Tentu saja bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sunarno, Magister Pendidikan. Dan langsung saja, segera nanti kita akan mengikuti pemaparan dari beliau. Dan Bapak dan Ibu nanti bisa interaktif dengan kami melalui video ya. Jadi nanti kalau keuntungannya melalui video, maka Pak Sunarno juga bisa menggali lebih dalam tentang latar belakang yayasan Bapak dan Ibu semuanya, sehingga nanti solusi-solusi dari pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya ini bisa lebih real ya, sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Akan tetapi karena tidak semua komunikasi bisa melalui video, bisa ya sepanjang nanti Pak Sunarno menyampaikan materinya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui kolom chat di Zoom. Beberapa pertanyaan juga sudah disampaikan melalui Google Form ya. Beberapa nanti akan kami pilihkan yang sesuai dengan tema. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, langsung saja kita ikuti pemaparan materi dari Bapak Dr. Andes Sunarno, Magister Pendidikan. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu peserta webinar pengelolaan yayasan dengan tema pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Marilah kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang seputar pengelolaan yayasan, dan pada pagi hari ini kita berbicara seputar keuangan. Ya, jadi keuangan itu sebenarnya prinsipnya kalau di Jawa itu ada pepatah ya. Pepatahnya jer basuki mawa bio. Jer basuki mawa bio. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu itu kalau menghendaki baik, profesional gitu, maka memang butuh pembiayaan. Artinya dengan kata lain bahwa pembiayaan itu penting untuk sebuah upaya apapun, baik pribadi maupun lembaga. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, faktor pendukung kokohnya yayasan atau sekolah dalam hal ini ya, itu kalau kita cermati setidaknya ada beberapa ini.
Yang pertama, yang paling utama itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang hebat, ya, dengan sumber daya yang kompeten, ya, berpengalaman dan kemudian berdedikasi, ya, maka aku mau menjalankan, ya, mengembangkan visi serta misi yayasan atau sekolah dengan baik. Itu dasarnya adalah SDM yang baik, yang kompeten. Ini adalah yang terpenting, tidak tergantikan, ya. Tapi kemudian ada faktor lain yang penting juga, yaitu sumber daya keuangan. Jadi keuangan yang sehat, ya, yang dikelola dengan baik, itu memungkinkan yayasan atau sekolah itu ya bisa menjalankan operasinya itu dengan lancar dan melakukan investasi untuk pengembangan yang lebih lanjut dan lain sebagainya. Itu sumber daya keuangan sangat menentukan. Kemudian juga nggak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana. Dan sarana prasarana itu ada kaitannya juga sumber daya keuangan, karena kalau nggak punya uang ya nggak mungkin bisa membangun sarana dan prasarana. Jadi ini menentukan sekali. Infrastruktur yang memadai seperti gedung, sekolah yang nyaman, laboratorium perpustakaan, ya, fasilitas olahraga, itu sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar yang itu efektif. Memang sarana prasarana itu yang paling gampang dilihat oleh orang tua siswa, ya. Itu kalau orang tua siswa itu lewat sebuah sekolah yang gedungnya mantap gitu, itu sudah langsung terpukau gitu, misalnya ini gedung sekolah tapi semoga hotel berbintang misalnya, itu percaya ini sekolahan baik ini seperti ini. Tapi kalau lihat sekolah ya gedungnya itu enggak istilahnya nggak menarik gitu, ya, malah terkesan kumuh misalnya gitu, ya persepsi orang tua itu pasti ini sekolahan nggak sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Jadi penting itu sarana dan prasarana. Kemudian penting juga untuk mendukung kokohnya yayasan itu adalah kurikulum, dan prokul itu adalah program unggulan. Jadi kurikulum yang relevan, ya, standar tinggi, ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, ya, kebutuhan zaman dan lain sebagainya, itu yang diharapkan. Jadi artinya kalau orang tua pengen menitipkan anaknya di sebuah sekolah itu yang dilihat adalah di sana bisa apa, gitu, ya. Jadi artinya standar kompetensi lulusan di sana itu sama dengan sekolah lain atau barangkali punya kelebihan. Bahkan kelebihannya yang menonjol misalnya, itu maka ini menjadi penting juga, ya. Selanjutnya mungkin yang penting juga adalah sistem penjaminan mutu. Artinya bahwa di lembaga tersebut itu asal jalan aja atau dipastikan bahwa mutu, ya, atau kualitasnya, ya, kualitas baik proses maupun hasil itu ketika terjamin, ya, jadi orang tua itu akan tenang gitu. Saya nyekolahkan anak di sana dipastikan bermutu nanti. Karena apa? Prosesnya itu, ya, disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan biasanya hasil itu memang tidak mengkhianati proses, gitu, ya. Jadi itu ada sistem penjaminan mutu, ya, bahwa mutu akan terselenggara dengan baik. Yang terakhir juga sistem pendukung yang lainnya, ya. Jadi penampilan fisik, ya, citra sekolah yang baik, ya, meningkatkan kepercayaan, ya, pencapaian akademik atau juga non akademik. Jadi prestasi-prestasi yang dihasilkan sekolah itu atau mungkin prestasi-prestasi yang akan dicapainya, nah, itu juga akan mendukung menjadi faktor pendukung, ya, kokohnya, hebatnya sebuah sekolah atau yayasan. Next. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi ini, ya, jar basuki mau biaya, itu artinya segala sesuatu kebaikan tentu dibutuhkan biaya. Dari semua faktor kokohnya yayasan tersebut mutlak memerlukan pembiayaan. Bahkan SDM sendiri itu pada materi bulan lalu kita bicara masalah SDM yang berkualitas. Lah untuk bisa menarik SDM yang berkualitas itu kita siapkan pembiayaan. Maka di sini pembiayaan itu menjadi faktor yang
mutlak diperlukan ya. Jadi jika kita ingin mengurus yayasan secara profesional, maka keuangan yang baik adalah sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Next. Nah, sekarang bagaimana menciptakan sumber-sumber keuangan, gitu ya? Ya, sumber keuangan bagi sekolah swasta itu ya, ya dari orang tua, ya, kemudian juga dari pemerintah. Nah, dari orang tua itu bisa disebutkan, misalnya ini contohnya aja, nanti bisa dikembangkan sendiri juga. Biaya pengembangan studi misalnya, atau BPI, atau orang menyebut uang gedung atau uang pangkal atau uang dasar atau apapun itu ya, misalnya itu biaya yang memang diperuntukkan untuk mengembangkan institusi tersebut. Jadi kalau ada sekolah membayar BPI atau biaya pengembangan institusi, tetapi ternyata institusinya tidak berkembang, maka saya katakan sekolah tersebut sebenarnya itu nggak amanah, ya, nggak amanah. Jadi kalau ada biaya pengembangan institusi, ya dipastikan institusi berkembang gitu ya. Atau misalnya ada uang gedung, ya biasanya ada gedung yang dibangun. Jangan ada uang gedung tapi ternyata tidak ada gedung yang dibangun, itu berarti tidak amanah. Kemudian wakaf pendidikan, ini ya, ini istilahnya ya infak atau wakaf pendidikan itu ya biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan yang luas penggunaannya. Bisa dipakai untuk membeli tanah atau bangun gedung atau barangkali untuk membuat pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, ya. Ada sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP, yaitu biasanya pembiayaan dari orang tua yang diperuntukkan untuk operasional, ya, harian atau bulanan, itu. Jadi dari SPP misalnya. Ada lagi mungkin? Nah, sekarang ada lagi ya. Jadi nanti macam-macam itu tadi contoh standarnya aja. Kemudian selanjutnya tujuan ini ya, keuangan berkelanjutan. Ini ya, oh ya, jadi jadi jenis-jenis tadi juga ini ya, keuangan tadi selain tadi SPP dan lain sebagainya itu juga bisa keuangan yang diperuntukkan untuk makan siang misalnya, terus membeli buku misalnya, terus kemudian mensupport kegiatan dan lain sebagainya. Jadi itu masih banyak lagi. Next. Kemudian biasanya sekolah itu pada umumnya juga masih mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, atau juga bantuan operasional pendidikan, itu BOP biasanya. Itu kalau kita sekolah itu bernaung di NKRI, maka negara itu memberikan apresiasi berupa bantuan BOS atau mungkin BOP. Tapi ada juga sekolah yang standarnya tinggi gitu ya, sekolah istilahnya standar kerjasama dengan luar negeri, itu tidak boleh menerima BOS, karena ini sekolah yang seperti ini itu adalah sekolah yang memang secara keuangan sudah sangat mandiri, jadi tidak perlu dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau Al-Abidin itu masih dibantu, karena ini sangat membantu juga untuk mensupport perjalanan sekolah menjadi lebih baik gitu. Dan juga keuangan yang dari sumber-sumber lain ya. Nah, jadi sumber-sumber lain yang kita ciptakan ya. Nanti mungkin kita lebih banyak lagi berdiskusi, misalnya ada budaya Senin menabung misalnya, itu kan uangnya bisa masuk tapi nanti pada saatnya bisa kita kembalikan. Ada mungkin Jumat sedekah misalnya, setiap Jumat itu bersedekah. Nah, itu juga menghasilkan sumber daya keuangan. Next. Nah, kesimpulannya memang semakin kuat posisi tawar sekolah di hadapan orang tua gitu ya, maka semakin mudah untuk mendapatkan sumber daya keuangan. Jadi gitu, intinya kalau orang tua itu percaya bahwa sekolah ini baik dan saya harus menyekolahkan anak saya di sekolah ini, maka sekolah itu mau mengajukan proposal apapun itu diterima oleh orang tua, dan orang tua siap membayar.
Tapi ketika kepercayaan orang tua terhadap sekolah tersebut itu minim, maka ketika sekolah mengajukan proposal minim aja udah ini biaya lagi, bayaran lagi, tarikan lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi maka dari itu ya sekolah di sini bagaimana membuat posisi tawar sekolah di hadapan orang tua menjadi tinggi. Artinya orang tua itu sangat memerlukan sekolah tersebut, gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum saya tutup, memang ini tadi baru contoh sumber-sumber keuangan. Nah, bagaimana keuangan itu bisa efisien dan efektif? Intinya kan keuangan itu kan dilihat masuknya, tapi kan dilihat keluarnya juga. Nah, efisien atau efektif itu ya kalau misalnya sumber keuangannya itu sedikit, maka keluarnya juga harus sedikit, gitu ya. Nah, jadi kalau di Jawa itu biasanya ada juga itu pepatah lagi itu. Jadi di Jawa itu ada pepatah gegeden cagak kurang empyak, gegeden empyak kurang cagak gitu ya. Artinya ada suatu lembaga gitu yang pengeluarannya itu banyak sekali sementara pemasukannya itu minim gitu. Ibarat rumah itu atapnya itu besar gitu ya, berat gitu, tapi ini tiangnya penyangganya itu hanya kecil, jadi kan nggak kuat gitu. Jadi oleh sebab itu nanti terjadi pengaturan. Sebaik apapun keuangan itu intinya ketika pemasukannya banyak, maka pengeluarannya diefektifkan ya. Keluaran yang menjadi hilang itu nggak usah terlalu banyak. Nanti yang banyak dipakai untuk mengembangkan lembaga tersebut. Misalnya seperti itu. Seperti di Alabidin sendiri itu sistem pengeluarannya itu setelah dibuat RKS, maka ya sekolah untuk mengajukan pembiayaan itu harus membuat proposal sederhana untuk apa ya, terus itu ada di RKS nomor berapa, terus besarnya berapa, nah kemudian dipakai untuk apa dan lain sebagainya. Dan itu nanti dibuat oleh sekolah, kemudian dikoreksi oleh kepala sekolah, kemudian diajukan ke yayasan, nanti masih dikoreksi oleh pengawas dari yayasan. Setelah itu di ACC, direvisi gitu, baru nanti bisa dicairkan ya untuk kegiatan atau pembelian tersebut. Itu gambarnya seperti itu. Maka pengelolaan yang baik menjadi kunci kelancaran atau mungkin perkembangan dari sekolah atau yayasan. Sementara untuk awalan materi saya itu, selanjutnya nanti kita tunggu diskusi-diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narno atas awalan materi yang sangat menggigit ya. Ini memantik rasa penasaran ini dari audien ya. Ini beberapa sudah masuk pertanyaan, kemarin juga sudah masuk. Nah, ini melalui kolom chat juga sudah masuk ya. Dan Bapak dan Ibu bisa berinteraksi untuk lebih jelas ya. Untuk bisa lebih jelas tentang kondisi yayasan Bapak dan Ibu kalau melalui video itu jelas lebih jelas lagi. Nah, ini saya akan memulai Bapak dari pertanyaan yang chat Zoom ya. Sayangnya ini belum ada namanya, mungkin bisa disusulkan ya. Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, bagaimana mengatasi jika SPP anak banyak yang tidak tepat waktu? Kayaknya ini masalah banyak sekolah ya Pak. Ya. Oke. Hampir sekolah swasta, hampir semuanya punya masalah tersebut. Ya, langsung dijawab ya Bapak. Monggo Baik, silakan. terima kasih. Di Alabidin beberapa tahun yang lalu itu juga mengalami masalah tersebut ya. Kami sampaikan ya, di Alabidin itu dulu dari SMP saja itu pernah nunggak itu lebih dari 1 miliar itu dari SPP anak-anak itu. SMA BBS jumlah muridnya lebih banyak, nunggaknya lebih banyak. Jadi mungkin dalam waktu tertentu itu keuangan yang nunggak di orang tua itu mungkin ada 3 miliar gitu ya. Nah, padahal kita mikir 3 miliar itu kan bisa untuk bayar guru karyawan semuanya, masih dipakai untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi sebenarnya sekolah itu
punya banyak uang, tetapi sayangnya uang itu ada pada orang tua. Nah, ini berarti kemudian selanjutnya sekolah memang harus lebih tegas, ya, lebih tegas. Jadi kalau aturannya itu sebelum tanggal 10 setiap bulan itu harus dilunasi, maka ya itu kepala sekolah, kemudian manajemen, wali kelas itu harus memastikan bahwa seluruh orang tua itu sudah membayar, ya. Bahkan biasanya kalau sekolah swasta itu menggunakan pelunasan itu sebagai senjata pamungkas untuk anak itu boleh mengikuti testing atau nggak boleh. Nah, atau mungkin boleh menerima rapot atau nggak boleh. Biasanya kalau di Alabidin kita persyaratkan begitu. Jadi ketika mau testing, karena kebetulan testingnya itu sudah menggunakan learning management system itu ya, dia pakai laptop, pakai HP, ya itu tidak bisa dibuka tautannya kecuali sudah lunas seluruh pembayarannya gitu ya. Maka dengan begitu di Alabidin sekarang ini ada istilahnya sekolah harus mensukseskan program zero tagihan. Jadi diharapkan setiap bulan itu tidak ada tagihan kepada orang tua. Dan alhamdulillah hampir semuanya sukses. Jadi artinya secara keseluruhan itu di Alabidin itu tidak ada tunggakan, ya. Di samping juga ada cara-cara juga atau kiat-kiat juga. Ini materi juga ya Mas ya. Iya. Materi juga. Jadi gini, di Alabidin itu ada istilah Jumat Peduli Kawan. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak itu berinfak Rp5.000 ya, diniatkan untuk peduli terhadap kawannya. Ya kawan anak itu kan juga bersekolah di Alabidin. Nah ini 5.000 itu kalau muridnya itu 7.000, berarti kan satu kali tarian kan berarti 35 juta ya, 35 juta. Nah, berarti kalau satu bulan 35 kali 4, 140 juta, kan lumayan itu ya. Nah, dari uang 140 juta itu biasanya itu ketika ada orang tua yang keuangannya non sewu, kalau di Alabidin itu kadang-kadang ketika mendaftar dulu itu bisnisnya lancar gitu, uangnya banyak gitu ya. Tapi 1 bulan 2 bulan ketika sudah berjalan, ada yang mungkin 2 tahun setelah berjalan itu bisnisnya agak ambruk dan lain sebagainya, dia orang tua menjadi kesulitan keuangan, itu bisa mengajukan untuk mendapatkan ini bantuan dari uang peduli kawan ini. Tapi ada batasannya ya, ada batasannya. Jadi ini dibantu hanya dalam waktu 1 semester ini. Nah, dibantu berapa juta gitu. Tapi untuk semester 2 tidak dibantu. Nah, untuk berusaha sendiri dan seterusnya. Kalau nanti ternyata semester 2 itu juga ternyata ekonominya belum berubah, yang barangkali mungkin bantuannya menjadi sedikit. Kalau misalnya ternyata tidak berubah, itu ekonominya tidak berubah dan lain sebagainya, akhirnya tidak kuat membiayai sekolahnya di Alabidin, biasanya kita minta untuk mencarikan sekolah yang lebih tepat ya. Mohon maaf kan kita membantu kan ya ada batasnya. Jadi bisa mencarikan sekolah yang mungkin biaya pembiayaan lebih ringan, atau mungkin mencari sekolah yang gratis kan juga ada. Sekolah negeri itu kan nggak bayar, jadi bisa dipindahkan ke sekolah negeri atau mungkin sekolah lain yang lebih murah misalnya begitu ya. Itu udah langkah. Kemudian juga terhadap anak-anak yang sudah terlanjur lulus tetapi sebenarnya dia masih punya tunggakan. Nah ini alhamdulillah itu kalau di Alabidin itu bisa dieksekusi. Belum lama ini kita mengeksekusi sekitar 800 juta dari alumni beberapa tahun yang lalu yang sudah lulus tapi masih punya tunggakan daripada seperti itu. Kemudian kita kumpulkan ada berapa, ternyata sekitar 800 juta. Itu kita eksekusi menggunakan uang peduli kawan tadi. Nah, dengan demikian nanti orang tua yang sudah lulus itu insya Allah ketika meninggal dunia itu tidak ditagih sama malaikat di akhirat sana ya, karena sudah kita lunasi melalui program peduli kawan. Begitu Mas barangkali. Ya, terima kasih Pak Narno atas
jawabannya yang luar biasa, dan Bapak dan Ibu jika ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi dari jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Narno, bisa melalui chat atau melalui video ya. Yang ingin interaktif melalui video, kami silahkan ya. Silahkan, karena melalui video itu jelas lebih detail. Oke, sambil menunggu ini yang ada di video. Kemarin kami sudah menyampaikan ke Bapak dan Ibu semuanya, bisa ya melalui Google Form, dan ini sudah ada yang masuk, Pak. Sebentar saya bacakan. Ini dari Ibu Kusmawati dari YPSU Asyamil. Alamatnya ini ada di Lenek Daya. Mohon maaf kalau ada salah pembacaan kata-kata ya, pengucapannya. Lenek Daya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini mengelola unit pendidikan SMP IT, kemudian SMA IT Cahaya Bangsa, kemudian ada Institut Teknologi, kemudian SDIT Nurul Jihad, dan TKIT Nurul Jihad. Sudah besar lembaganya, Mas. Ya, lembaganya sudah besar ya ini ya, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya ini sangat relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang sumber-sumber pendapatan. Nah, ini pertanyaannya bagaimana mengoptimalkannya, seperti itu. Silahkan Pak Narno. Ya, Bu siapa tadi? Dari Bu Kusmawati. Kusmawati. Okay. Tadi di materi sudah jelas. Jadi intinya kalau bisa sumber keuangan itu sumbernya banyak. Jadi masukannya itu banyak macam-macamnya gitu. Kemudian kuantitasnya juga banyak. Nah, kemudian pengeluaran itu kalau bisa diatur seefisien mungkin. Dengan demikian nanti setiap tahunnya itu masih bisa ada save ya, ada yang bisa disisihkan gitu. Nanti untuk bisa membeli investasi ya, untuk mengembangkan lembaga tersebut. Kami di Alabidin juga begitu. Jadi misalnya SMP itu muridnya sudah besar, ya SMA itu misalnya sudah banyak muridnya gitu. Mungkin selain dia membayar biaya pengembangan institusi, maka penggunaan SPP-nya pun itu juga ada efektivitas. Jadi SPP itu digunakan hanya 70% misalnya. Jadi yang 30% efektif itu adalah dipakai untuk mensupport pengembangan yayasan. Jadi nah di Alabidin itu secara umum itu biasanya kalau membeli tanah ya, kalau membeli tanah harganya mahal, itu biasanya kita hutang bank ya, kita angsur setiap bulan, itu begitu. Tapi kalau membeli tanah sedikit ya, itu bisa dibayar secara skema gitu, setiap bulan berapa gitu biasanya dibayar ya, bayar sendiri, tidak usah minjam bank. Tapi kalau tanah ya misalnya harganya 5 miliar, 7 miliar, bahkan kemarin yang terakhir ketika kita membangun Jogja itu membeli tanahnya aja 14 miliar, itu kita pinjam bank, yang kemudian kita mengangsur setiap bulan. Tapi kemudian ketika Alabidin membangunnya, itu alhamdulillah kita punya rekanan pengembang, itu yang siap membangunkan. Ya alhamdulillah karena rekanan udah baik, itu biasanya kita dibangunkan sampai gedung jadi, itu kita belum mengangsur juga nggak apa-apa. Nah, tapi selanjutnya kita tetap ngangsur setiap bulannya. Bahkan kalau kami boleh buka kartu sampai dengan sekarang ini untuk angsuran ya membayar bangunannya itu satu pekannya itu 500 juta. Jadi kalau satu bulan itu kami membayar kepada pengembangnya itu ya 500 kali 4, 2 miliar ya. Nah, itu per Juli besok itu kami 600 setiap pekannya. Jadi nanti satu bulannya itu kita memberikan uang kepada pengembangnya itu 2,4 miliar. Jadi itu seperti itu. Jadi intinya itu tadi mencari sumber yang sebanyak-banyaknya, kemudian mengatur sebaik-baiknya antara pemasukan dan pengeluaran. Kalau bisa antara pemasukan dan pengeluaran itu ada saving, ada efektivitas, sehingga efektivitas keuangan inilah yang untuk mengembangkan yayasan. Begitu Mas. Iya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak ketika di materi di Al-Abidin itu ada sistem kontrol melalui proposal. Nah, supaya yayasan itu juga mengetahui
bisa mengontrol dengan detail pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di pekan itu atau di bulan itu. Baik, silahkan Bapak dan Ibu yang ingin interaktif, raise hand melalui video, kami silahkan. Dan Nanti dari sambil yayasan tersebut, kalau misalnya pengen lebih serius lagi, itu bisa mengadakan studi banding, Mas. betul, Misalnya. iya, Studi bandingnya bisa kalau jauh mungkin bisa memajukan proposal studi banding, tetapi melalui Zoom meeting seperti ini, gitu juga nggak apa-apa. iya. Nah, jadi nanti kami berarti hanya melayani dari yayasan tersebut, komunikasinya lebih fokus gitu barangkali di lain kesempatan ya. Oke, iya. Beberapa kemarin juga sudah Pak melalui chat ke kami dari sepertinya tadi juga saya bacakan komentarnya dari Ibu Prilianti kalau nggak salah ya, Okay, Kota Waringin, Kota Waringin Barat kalau nggak salah Pak ini. Ya, kami nantikan ya Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih detail tentang pengelolaan Yayasan Al Abidin yang barangkali nanti bisa disesuaikan dengan Yayasan Bapak dan Ibu semuanya melalui studi banding bisa melalui dua moda ya. Yang pertama adalah dengan online. Jika sekiranya Bapak dan Ibu memang susah ya untuk secara offline ketemu langsung, baik secara jarak ataupun secara waktu bisa ya melalui online. Tapi lebih mantep ini kalau ketemu langsung ya, sekalian jalan-jalan ya Surakarta. Oke, baik kita akan lanjut ini dari pertanyaan yang melalui chatting ini ya. Melalui kolom chat. Oh ini Pak, tadi ada sambungannya. Ada sambungannya dengan yang disampaikan di awal tadi. Salah satu cara untuk bisa mengefektifkan pemasukan pendanaan melalui SPP adalah ketika ada ujian. Betul, nah ini pertanyaannya, bagaimana jika di bulan itu tidak ada ujian atau semacamnya gitu Pak? Ya, betul. Biasanya memang ada satu bulan yang tidak ada ujian ya. Jadi kalau kita lihat kalender akademik itu biasanya kan katakanlah misalnya awal tahun pelajaran itu kan Juli ya, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, pada 3 bulan pertama itu kan sekolah bisa membuat ujian, namanya ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester. Jadi kalau Juli, Agustus, ujian tengah semester itu dilaksanakan di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu pelaksanaannya katakanlah pada pertengahan, misalnya mulainya itu 18 Agustus gitu ya. Maka di bulan Agustus, di Juli sendiri ya, di Juli sendiri kan berarti kan ya biasa. Nah, biasa Juli itu kan sudah dibayar ya, pembiayaan sudah dibayar ketika sebelum masuk. Karena syarat masuk itu sudah lunas pembiayaan untuk bulan Juli kan gitu. Nah, berarti Juli tidak punya tunggakan. Nah, Agustus itu standarnya kan dia membayar sebelum tanggal 10 Agustus. Tetapi nanti karena tanggal 18 Agustus itu mulai ujian tengah semester, maka dipersyaratkan syaratnya lunas sampai dengan bulan Agustus. Berarti dengan demikian bulan Juli dan bulan Agustus itu terbayar lunas oleh orang tua. Nah, jadi nanti itu kan selesai pada akhir Agustus. Nanti ada momen lagi penerimaan hasil ujian ya, penerimaan hasil ujian tengah semester. Itu biasanya disajikan di bulan September, jadi bulan ketiga. Dan di September itu jangan pekan pertama, penerimaannya adalah di pekan kedua misalnya. Jadi misalnya tanggal-tanggal sekitar 16 September. Jadi normal September itu kan akan dibayar. Tetapi nanti ketika penerimaan rapot mid-nya itu ya, katakan misalnya dilaksanakan di 16 September misalnya, maka syaratnya juga harus lunas pada bulan tersebut ya, bulan tersebut. Jadi begitu, 3 bulan itu semua ada syarat pelunasannya. Yang bulan pertama itu mau masuk itu harus lunas ya. Bulan kedua itu berarti pelaksanaan ujian tengah semester.
ya harus lunas juga. Bulan ketiga itu penerimaan hasil mid semester. Nah, itu juga harus lunas. Nanti kalau kemudian Oktober, November, Desember itu triwulan kedua itu juga gitu. Oktober itu ya biasanya ada toleransi, artinya Oktober untuk melanjutkan itu dipastikan. Nah, biasanya Oktober itu tidak ada tema, karena tidak ada tema biasanya nanti ada juga yang nunggak. Tapi nggak apa-apa, Oktober nunggak itu nanti diselesaikan pada bulan September, Oktober ya. Tadi September ya, Oktober, November, nah itu nanti tes ya, tes ujian semesteran. Nah, syarat ujian semesteran itu harus lunas ya. Nah, kemudian di bulan Desember itu adalah penerimaan hasil semesteran. Nanti syaratnya juga harus lunas. Jadi dipastikan paling dalam 1 tahun ya, 1 tahun pelajaran itu hanya ada 2 bulan yang tidak ada acara testing maupun penerimaan rapot ya. Kalau bulan Juli, nah itu kan bisa digunakan sebagai daftar ulang ya. Pada bulan Januari itu juga bisa digunakan syarat daftar ulang. Syarat daftar ulang itu berarti harus sudah lunas pada bulan tersebut untuk mengikuti pelajaran. Gitu Mas. Oke, gambarannya. terima kasih Pak Narno. Oke. Jadi di Al Abidin salah satu untuk mengatasi supaya keuangan bisa lancar, salah satunya adalah ketika daftar ulang siswa baru, pembayaran di bulan Juli itu sudah diinkludkan dalam keuangan yang dibayarkan ketika masuk di awal. Gitu. Dan barangkali mungkin bisa saya tambahkan Mas. Jadi kan yayasan itu kan ada rapat dengan kepala sekolah unit ya, kepala sekolah yang ada di Al Abidin yang sampai dengan sekarang ada 24 sekolah itu ya. Itu dengan yayasan rapat sebulan sekali di hari Sabtu pekan pertama ya. Itu salah satu yang harus dilaporkan dari kepala sekolah itu ada tunggaan berapa dari orang tua gitu. Jadi dan ini menjadi penilaian bagi kinerja kepala sekolah itu salah satunya zero tagihan. Jadi kalau kepala sekolah bisa memposisikan sekolahnya itu tidak punya tagihan orang tuanya, berarti semuanya lunas membayar, berarti dikatakan kinerja kepala sekolah tersebut baik. Oke, gitu, jadi berkaitan ya dari tema yang kedua kemarin sama yang ini. Nah, ini adalah salah satu instrumen untuk menilai kinerja kepala sekolah. Jadi ini satu inspirasi juga ya bagi Bapak dan Ibu. Tapi barangkali Bapak dan Ibu juga mempunyai cara yang lain. Silahkan sharing, raise hand. Silahkan Bapak dan Ibu sharing dengan kami melalui video. Oke, dan ini malah makin bertambah ini ya yang melalui pesertanya. Oke, oke, langsung saja kita ini. Oke, sudah ada yang raise hand. Ini ada dari Mas Daru ya, Pak Daru. Oke, langsung saja ya. Ini kita buka dari Yayasan Maskanul Mujadid Indonesia. Oke. Di mana tempatnya? Pak Daru. Nanti kita tanya lebih detailnya ya, Pak ya. Oke. Silakan Pak Daru. Dengar? Bisa diulangi Pak Daru? Oh ya, silakan Pak Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Daru, ini masih terkendala sinyal barangkali ya, karena terputus-putus ini kami belum bisa mendengarnya secara lebih detail Pak Daru. Mungkin videonya suruh matikan. Atau untuk videonya dimatikan dulu Pak Daru, supaya suaranya bisa lebih detail. Bisa diulangi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas Pak Daru, silakan. Mohon maaf sebelumnya nggih. Jazakumullah khairan katsira atas waktunya. Wabil khusus untuk Pak Arma dan juga Mr. Hanif. Mungkin ini mohon maaf karena sambil perjalanan cuma menyimak sedari awal karena tidak terlewatkan kalau acara-acara seperti ini, terutama dari Yayasan Al Abidin.
Alhamdulillah. Karena sangat ini ya inspiratif bagi kami lembaga-lembaga yang masih baru dan memulai, sementara dari Yayasan Al Abidin secaranya sudah memberikan kemanfaatan secara maksimal kan begitu. Mungkin ini satu pertanyaan Pak Narno bagi Ya, kami di lembaga yayasan yang bergerak di sosial. Iya. Nah, ini kira-kira mungkin ada masukan-masukan atau istilahnya apa ya insight-insight bagi kami biar bisa tumbuh dan memberikan kemanfaatan lebih banyak, terutama istilahnya keran-keran apa yang bisa kami buka kan begitu program-programnya kan begitu. Secaranya kalau kami memang karena di sosial kan pure kita memberikan beasiswa kan begitu nggih, kepada betul. anak-anak. Kalau di tadi kan dari pembangunan Al Abidin bisa untuk angsuran ya bulan sekian M dan lain sebagainya kan kayak gitu ya. Sementara Ya, kami kalau istilahnya berhutang kayak gitu kebingungan nanti kalau mau bangun itu misalnya sumbernya ya, belum pasti kan begitu nggih. Tapi siap, mungkin siap. itu nggih, Nggih, jazakallahu khairan katsira atas jawabannya. Mohon maaf sebelumnya. Salam buat teman-teman semuanya. Semoga siap. diistiqomahkan dalam kegiatan-kegiatan di Yayasan Al Abidin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru dalam perjalanan ya. Fi amanillah Pak Daru. Oke, silakan Pak Narno Nggih. dari pertanyaan Nggih, Pak Daru terima kasih. tadi. Tadi kami memang belum menyampaikan. Jadi sesungguhnya Mas Daru ya di Al Abidin itu juga ada dua sisi ya. Jadi kami mengelola eh, orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan membayar. Itu ada ya, itu ada dan banyak, yang paling banyak ini. Ini muridnya kurang lebih besok itu 6.800-an. Tapi kami di lain sisi di Yayasan Al Abidin itu juga kami mengelola anak-anak yang SMP, SMA, terus perguruan tinggi juga itu yang yatim duafa. Ya, yatim duafa. Berarti dia itu juga nggak membayar sama sekali. Jadi tidak membayar sama sekali. Ya insya Allah nanti bulan Juli kurang lebih ada muridnya ada 230-an lah ya, ada 230 kami kelola. Kami asuh dengan unit cost-nya satu orang itu setiap bulan 1 juta. Jadi kalau 230 itu berarti kami juga mencarikan dana untuk yatim duafa penghafal Al-Quran tersebut ya. Itu ya berarti 230 juta setiap bulan gitu ya. Nah, jadi tentu Mas Daru juga punya cara bagaimana mencarikan pembiayaan untuk yang nuansanya sosial ya. Nah, kami juga begitu. Jadi di Al Abidin itu juga kami berarti amanah dari orang tua itu untuk orang tua yang membayar itu kami memang pakai untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang berbayar. Tapi di Al Abidin kami punya LAS namanya ya, layanan amil zakat infak sodakoh itu ya LAS. Itu yang tugasnya memang mencari donatur ya, mencari donatur yang kita pakai untuk itu tadi memberikan pembiayaan operasional anak-anak yatim duafa juga. Kami di Al Abidin untuk sekolah-sekolah yang berbayar itu kami targetkan perkembangannya itu setiap tahun ada peningkatan 15%. Nah, otomatis di anak-anak yang yatim duafa yang sekolahnya tidak berbayar sama sekali, kami juga targetnya meningkat setiap tahun, ya meningkat setiap tahun. Karena sesungguhnya kita kalau berkembang itu kuncinya hanya ada di kepala, sini itu berkembang, kemudian diupayakan, maka besok menjadi lembaga yang berkembang. Dan alhamdulillah kenyataannya juga gitu. Jadi nanti per Juli itu nanti ada sekitar 230-an. Nanti mungkin tahun depan lagi bisa jadi mungkin 300-an ya. Mungkin tahun depan lagi itu bisa 400 dan lain sebagainya. Itu santri yatim duafa yang kami asuh, kami kelola gitu. Ya kami carikan pembiayaannya. Yang pertama biasanya kalau tanahnya itu biasanya
kita mendapatkan wakaf dari dermawan. Dan wakaf itu biasanya tempatnya tidak terlalu strategis. Tapi memang tidak butuh terlalu tempat strategis untuk membuat pondok itu. Kenapa? Karena kita nyari yatim duafa itu kan, insya Allah kan saudara kita yang yatim duafa itu kan banyak yang belum berkesempatan bersekolah, itu kita nyarinya gampang, santri nyari gampang. Terus ditempatkan di tempat walaupun tidak strategis tidak apa-apa, karena apa? Boarding. Jadi dia pulangnya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi tempatnya masuk nggak masalah. Tetapi kan ada orang yang wakaf, gitu kan, kita nggak perlu membeli itu. Nah setelah tanah diwakafkan ke kita, kemudian kita mencarikan yang wakaf bangunan. Nah jadi kita termasuk orang tua yang anaknya bersekolah di Alabidin yang membayar ini, itu di samping dia itu membayarin sekolah anaknya, dia juga kita minta untuk pengembangan yayasan khususnya untuk yatim duafa tadi. Jadi ada program sebulan sekali itu namanya tabung sedekah sebuah keluarga. Itu anak yang membayar tadi itu kita berikan 1 kaleng gitu, ditaruh di rumah, ditulisi tabung sedekah subuh keluarga. Harapannya setiap subuh keluarga itu berinfak di situ. Nah, nanti sebulan sekali itu dikumpulkan ke sekolah. Nah, itu nanti keperuntukannya itu untuk mengembangkan itu tadi, untuk mengembangkan pondok pesantren yatim duafa, ya, tahfidzul Quran di Alabidin juga. Nah, jadi gitu. Kemudian LAS juga punya program juga. Katakanlah misalnya kan anak-anak itu kan butuh makan, ya, punya makan. Lah itu makan kan nasi. Nasinya itu kita bisa carikan ketika Ramadan itu kan ada zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah dari anak-anak yang bersekolah Alabidin yang 7.000 itu diminta untuk zakat fitrah di sekolah. Nah, berarti kan 7.000 kali 2,5 liter atau 2 itu kan banyak sekali. Yaitu itu berasnya itu bisa dipakai untuk makan santri itu dalam waktu 1 tahun beras fitrahnya. Nah orang makan kan tidak mungkin beras saja, ya, nasi saja tidak mungkin, kan harus pakai lauk. Maka lauknya itu ini kan sebentar lagi kan Idul Kurban itu. Nah Idul Kurban itu orang-orang tua yang menyekolahkan di Alabidin itu kita minta komitmennya untuk minimal selama bersekolah di unit Alabidin itu minimal untuk berkorban sekali. Jadi selama menyekolahkan anaknya di TK itu berarti dia berkorban sekali. Selama menyekolahkan di SD 6 tahun itu dia berkorban sekali di Alabidin. Terus ketika sekolah di SMP selama 3 tahun itu sekali di Alabidin. Ketika SMA 3 tahun itu juga sekali di Alabidin. Nah itu ya kemarin jumlahnya itu bisa 1.667. 1.667 per korban melalui Alabidin. Nah itu kemudian kita buat ya katakanlah misalnya korban kambingnya itu sampai 1.000, yang 1.000 itu kita kita buat kornet ya misalnya ya, kita buat kornet. Nah itu bisa kegunaannya itu lebih dari 1 tahun, sehingga insya Allah anak-anak yatim duafa itu dijamin makannya pakai lauk ya, pakai lauk dan baik, karena jadi hasil dari pekorban itu dipakai untuk makan dari yatim duafa. Jadi tenang aja Mas, jadi kalau panjenengan memang bergeraknya dari sosial, dari anak-anak yang memang tidak membayar, tapi saya yakin Allah itu maha tahu, Allah itu juga maha kaya, Allah memberi maisah anak-anak itu melalui lembaga panjenengan. Insya Allah panjenengan dimudahkan dalam mencari maisah, apalagi untuk yatim duafa. Barangkali gitu Mas. Iya. Ya demikian tadi ya Pak Daru yang memang mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mengelola ini sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Narno bahwa Yayasan Al-Abidin juga mengelola unit-unit sosial yang tadi sudah digambarkan secara detail kebutuhan per bulannya, butuh berapa per anaknya. Kemudian tadi barangkali bisa menjadi inspirasi juga bagaimana cara penggalian dana, pengelolaannya juga ya supaya bisa efektif dan efisien.
Kemudian ini ada pertanyaan yang kemarin juga sudah disampaikan melalui Google Form. Ini dari Ibu Syarifah Muhtarom Sarjana Pendidikan dari Yayasan Asyafaat. Nah, ini dekat nih Pak, ini dari Baturan, Oh, Colomadu. ya, tetangga Oke, sendiri ya. tetangga sendiri. Ini pertanyaannya, bagaimana mencari sumber pendanaan jika wali muridnya kebanyakan ekonomi menengah ke bawah? Nggih. Oke, ya. Silahkan Pak Gitu, nggih. Narno. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Syarifah yang luar biasa. Mungkin karena rumahnya Baturan kan tahu Alabidin gitu ya, bahwa mungkin dalam hati Bu Syarifah, ya kalau Alabidin bisa ngomong kayak gitu karena Alabidin lembaganya besar, muridnya banyak, bayarnya orang tua banyak-banyak sehingga yayasannya terkesan kaya dan lain sebagainya. Tapi tenang aja Bu, ya. Jadi kami harus berterima kasih juga dengan Bu Syarifah yang melonggarkan, mewakafkan pribadinya untuk mengelola yayasan di mana sekolahnya barangkali ya murid-muridnya itu untuk status sosialnya menengah ke bawah misalnya. Ini berarti malah komplit, yang menengah ke atas kami kelola, ya, yang menengah ke bawah dikelola Ibu. Itu berarti kan saudara-saudara kita kan mendapatkan peluang pengelolaan semuanya. Nah, permasalahannya Ibu kan kalau menengah ke bawah Pak, itu kan hasilnya nggak terlalu banyak. Iya, saya juga paham. Ya, saya juga paham. Tetapi nggak terlalu banyak pun, itu kalau dikalikan, ya, jumlah yang dikelola itu banyak, ya menjadi banyak. Jadi artinya ketika Ibu itu mengelola dengan katakanlah misalnya sekolah, tapi orang tuanya itu rata-rata menengah ke bawah, bayar tidak mampu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu caranya gini aja. Yang pertama itu jangan sampaikan pembiayaan itu global. Kalau pembiayaan itu global segini itu ya jadi hanya dapat segitu. Ya pembiayaan harus sendiri-sendiri gitu ya. Pembiayaan nanti SPP segini dan lain sebagainya. Nanti kegiatan segini. Nah, nanti bisa juga dengan mengadakan kegiatan spontan yang kemudian pembiayaannya itu ditagihkan sambil berjalan, itu tidak apa-apa juga gitu ya. Seperti panjenengan lihat misalnya saudara kita yang mengelola TK-TK yang biasa, TK-TK bukan yang TK-TK mahal misalnya ya. Itu TK biasa itu bayarnya mungkin hanya 25.000 gitu ya. Tetapi nanti kalau dia jalan-jalan itu nanti ngumpulkan infak 5.000 untuk biaya misalnya membeli es misalnya, untuk membeli snack, tapi dia di tengah perjalanan infak lagi. Jadi secara umum membayarnya itu dikit, tapi nanti dikit-dikit bayar lagi gitu. Jadi tidak apa-apa, itu memang diciptakan. Ya di TK Asia mana gitu kan muridnya hanya sedikit. Ini kalau misalnya suruh bayar itu 200, itu mungkin orang tua nggak jadi daftar di situ. Ini orang tua itu kuatnya membayar SPP-nya itu hanya 50, ya nggak apa-apa. 50 diterima saja ya. Nanti tentu saja kan untuk menggaji gurunya ya disesuaikan. Kalau penerimaannya segini berarti guru itu dibayar dengan kekuatannya. Tapi asal pengelola, kepala sekolah dan manajemen itu punya kreativitas yang tinggi, itu barangkali nanti bisa juga setiap obah nanti mungkin iuran juga gitu, atau mungkin dicarikan sumber-sumber pendanaan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya korban misalnya katanya orang tuanya pada kurang mampu, nah itu mungkin bisa dimintakan korban di mana gitu, tidak apa-apa. Jadi itu nanti bisa berkorban di situ, tetapi ini hasil, yaitu hasil berkorban dermawannya siapa gitu dan lain sebagainya. Yang penting semangat untuk selalu bergerak ya. Jadi bahasa Jawanya lagi itu ora obah, ora mamah gitu ya. Jadi kita ketika kita pengen mamah maka harus obah. Ini seperti Mas ya. Dan saudara kita juga ada ya dari yang kemarin dari Rembang itu ya. Jadi Yayasan Riyadatul Tolabah ya, dari hadir juga barangkali di sini ya, dari Rembang, Sedan khususnya itu saya
Wah, apresiasi yang luar biasa itu. Itu yayasan tempatnya di kecamatan gitu, murah-murahan gitu bayarnya gitu, tetapi dia mampu meyakinkan masyarakat sehingga jumlah muridnya itu ya dari TK, terus kemudian SD, MTS ya, MTS, kemudian aliyah, diniyah itu muridnya sampai 3.000 ya, sampai 3.000 lebih. Dan ketika saya tanya itu bayarnya enggak mahal ya. Jadi yang apa ya, MI itu bayarnya hanya 30.000 gitu ya. Nah, jadi enggak terlalu mahal. Terus kemudian uang gedung enggak bayar gitu ya. Uang gedung itu bayarnya harian. Jadi anak tersebut diminta infak harian. Dan infaknya saya cukup kagum itu. Infaknya berapa? Infaknya Rp500 saja gitu ya. Rp500 saja. Jadi setiap hari infak 500, lah hasilnya itu dikumpulkan untuk pengembangan membangun gedung. Ya 500 kalau 3.000 itu kan lumayan. Berarti kan 150.000 satu hari. Berarti kan satu bulan kan berapa juta juga. Itu banyak juga gitu ya. Itu namanya kreatif gitu ya. Nah, saya kemarin ketika studi banding, kemudian studi banding di Yayasan Al-Wafidin, terus kemudian saya motivasi, tenang Pak, jenengan bisa berkembang karena jenengan bisa merekrut banyak murid walaupun ya bayarnya agak murah, enggak masalah. Terus besok yang infaknya itu ditingkatkan Pak, jangan 500. Nyari uang 500 itu kesulitan orang tua itu, maka infaknya ganti 1.000 gitu ya. Ya itu ketua yayasannya juga, wah nanti dianggap mahal apa enggak, dicoba dulu gitu ya. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini dicoba, nanti juga bisa raise hand untuk menyampaikan gimana setelah dari sini. Nanti saudara kami itu bisa lebih eksis. Intinya gitu ya, ora obah, ora mama. Gitu ya. Gitu, Mas. Iya, ini tadi yang contoh terakhir ternyata ini juga hadir di sini. Bapak silahkan yang hadir dari Riyadhatul Thalabah ya, Mister. Bisa ya untuk interaktif supaya rekan-rekan kita peserta webinar yang lain juga mendapatkan semangat dan inspirasinya. Oh ya, jadi Bapak dan Ibu untuk video interaktif bukan hanya berisi pertanyaan, tapi panjenengan mau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Narno, menyampaikan apa yang sudah dilakukannya, sharing ya, sharing kondisi dari Yayasan Bapak dan Ibu yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan, itu juga disilahkan. Jadi tidak harus berupa pertanyaan. Sambil menunggu ini yang dari Rembang ya. Ustadz Nawaf hadir. Ustadz Nawaf, Iya, Ustadz Nawaf apakah hadir di Zoom? Sedang interaktif bersama kami? Assalamualaikum Ustadz Nawaf. Ya, sambil menunggu Ustadz Nawaf ya, ini ada pertanyaan juga di kolom chat Zoom dari Pak Heru di Kalimantan Tengah. Mohon izin bertanya, pengelolaan keuangan lebih baik dikelola terpusat di yayasan atau di masing-masing unit? Komponen keuangan apa saja yang dikelola yayasan dan komponen apa saja yang dikelola oleh unit atau sekolah? Ini dari Pak Heru, Pak, di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Ini tapi nggak apa-apa ya, ini ada hubungannya dengan mungkin materi pertama ya, materi pertama Mas, pengelolaan umum yayasan. Jadi kami harus jelaskan, jadi yayasan itu ada dua mazhab pengelolaannya ya. Jadi mazhab yang pertama itu adalah sentralistik ya. Sentralistik itu artinya segala sesuatunya man, material, money. Jadi 3M, man, material, money. Itu semuanya dikelola oleh yayasan. Jadi sekolah itu hanya diminta untuk mencari siswa, setelah itu menyelenggarakan pembelajaran. Nah, kalau ada kaitannya dengan man, material, money, itu kemudian mengajukan proposal ke yayasan. Misalnya kurang guru, ya bilang sama yayasan, nanti dicarikan guru oleh yayasan. Kemudian
butuh kegiatan, butuh uang mengajukan proposal ke yayasan. Jadi material, money itu dikelola penuh oleh yayasan. Itu adalah yayasan yang berorientasi pada sentral atau sentralistik. Itu seperti itu. Jadi sedikit pun tidak ada yang dikelola oleh sekolah. Nah, ini contohnya Al-Abidin adalah sentralistik. Bahkan pembayarannya pun itu tidak boleh membayar secara tunai. Ya, pembayarannya harus non tunai, ya. NCT, ya, non cash transaction, ya. Jadi transaksinya harus non tunai. Anak membayar itu harus online, harus ditransfer. Jadi kalau ditransfer otomatis masuknya ke rekening yayasan. Nah, itu yayasan sentralistik. Nah, untuk yayasan sentralistik itu adalah seperti ini. Lah, sisi lainnya, ya, ada yayasan-yayasan yang asasnya atau mungkin madhabnya itu adalah desentralistik. Itu berarti desentralistik itu menyerahkan, ya, sebagian urusan besarnya termasuk 3M tadi itu kepada sekolah. Nah, jadi artinya ya orang tua membayar ke sekolah. Kemudian sekolah melaksanakan uang itu untuk kegiatan, hanya melaporkan hasil ke yayasan. Jadi yang sampai yayasan adalah laporannya saja. Nah, biasanya yayasan-yayasan yang desentralistik itu biasanya yayasan-yayasan yang pengurus di yayasannya itu kurang berdaya. Nah, jadi kurang kuat. Mungkin kurang berdaya itu mungkin orangnya sedikit, terus kemudian kesibukannya banyak. Jadi istilahnya tidak ada waktu untuk mengurus secara khusus. Nah, itu maka biasanya udah lebih baik desentralistik aja, serahkan pada sekolah, tidak apa-apa. Tapi harus kami sampaikan plus minusnya, ya, plus minusnya. Kalau desentralistik itu biasanya itu sekolah yang maju tambah maju, tapi yang tidak maju lebih tidak maju, akan mati. Karena apa? Peluang untuk tolong menolongnya itu hampir tidak ada, gitu ya, hampir tidak ada. Jadi regulasi untuk pengembangan yayasan itu minim sekali. Contohnya juga banyak, ya, Jadi itu kelemahan daripada desentralistik. Nah, dan sekaligus kelemahan desentralistik itu menjadi kelebihan sentralistik. Jadi sentralistik itu punya kelebihan ketika ada beberapa sekolah itu yang masih miskin, gitu ya, muridnya sedikit, akhirnya sumber keuangan itu minim, maka ini ada subsidi yayasan dari RKS-nya itu yang berapa ratus juta ada subsidi yayasan. Nah, subsidi dari mana? Ya dari sekolah-sekolah yang pengelolaan keuangannya itu berlebih, maka dia bisa membantu, ya. Nah, yayasan itu sebagai pengatur regulasi terjadinya tolong-menolong tadi. Nah, itu kemudian sekolah yang kuat membantu kepada sekolah yang lemah itu pasti. Dan juga dari sekian sekolah itu kemudian harus ada savingnya itu dipakai untuk mengembangkan, membuat sekolah baru di lokasi yang baru dan lain sebagainya, gitu Mas. Itu antara sentralistik dan desentralistik. Oke, mudah-mudahan sudah jelas dan gamblang. Tadi sudah dicontohkan juga secara detail oleh Pak Narno tentang pengelolaan yayasan. Nah, ini kaitannya dengan otomatis pengelolaan keuangannya, gitu ya. Yeah. Kemudian ini kita ke pertanyaan yang disampaikan melalui Google Form. Ini dari Ibu Nur Laili, sarjana sosial, sarjana pendidikan dari Yayasan Muhammadiyah Jalan Raya Palur. Oh, dekat ya, tetangga sendiri. Iya. Dari SD Muhammadiyah Palur. Pertanyaannya juga cukup singkat, meskipun barangkali ini nanti penjelasannya juga cukup panjang. Ya. Karena pertanyaannya adalah bagaimana menaikkan income sekolah tanpa menambah beban bulanan siswa. Menaikkan income sekolah tanpa menambah beban. Ini jawabannya ya mungkin panjang juga ya, Pak. Ya. Dan kalau Muhammadiyah sangat mungkin. Ya. Jadi untuk mendapatkan tambahan income sekolah itu ya itu kan kalau dengan menambah SPP itu kan biasa. Yang ditanyakan dengan tidak menambah SPP gitu ya Mas ya. Betul. Ya berarti minta bantuan ya, minta bantuan. Bantuan itu bisa dari orang tua non siswa gitu ya, misalnya
tokoh masyarakat. Di Palur mungkin ada Juragan Bis Rosalia itu ya misalnya kan bisa diparani gitu. Kita ada di lingkungan panjenengan Pak, itu mohon ibaratnya apa kalau social responsibility itu apa? CSR. Ya, CSR gitu ya. Nah, jadi kita mohon CSR-nya bisa diperuntukkan untuk sekolah kami Pak, misalnya dari Palur itu kan ada juragan Mr. Rosalia, mungkin yang punya mall Palur, atau juragan-juragan yang sekitar Palur itu bisa didatangi gitu, enggak apa-apa ya. Minimal besok korbannya di sekolah kami ya Pak, gitu kan juga bisa. Itu kan berarti kan menambah peluang ya. Bisa juga ini kalau Muhammadiyah itu sudah terkenal, itu Muhammadiyah itu adalah yayasan yang terbanyak mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Iya, jadi saya kan orang dinas jadi saya ngerti ya. Jadi Muhammadiyah itu bisa minta bantuan, misalnya bantuan seperangkat komputer 1 lab misalnya. Itu kan sudah 200 juta atau mungkin 250 juta. Itu kan berarti kan menambah keuangan sekolah tanpa meningkatkan SPP, atau minta bantuan rehab gedung sekolah, atau minta bantuan ruang kelas baru dan lain sebagainya. Banyak, atau minta bantuan program misalnya SD Muhammadiyah Palur ya. Minta mengajukan proposal supaya menjadi sekolah penggerak. Itu kan dapat bantuan. Sekolah penggerak itu ya mungkin ya 150 juta ya Mas ya misalnya. Iya. Atau berapa gitu kan berubah-ubah. Itu kan berarti tanpa harus menaikkan SPP ya. Terus itu banyak sekali sekolah Muhammadiyah itu, kalau misalnya apa ya SMK itu kan sekolah Muhammadiyah itu SMK-nya itu pada mengajukan, sehingga ya insya Allah kan untuk yang di Kemendikbud sana itu kan banyak oleh Kiai Muhammadiyah, biasanya kan lebih diprioritaskan juga. Jadi nanti kalau SMK itu biasanya menjadi SMK program keunggulan. Itu bantuannya banyak, itu miliaran ya, miliaran. Saya biasanya membinanya juga. Jadi itu cara menaikkan keuangan sekolah itu tanpa menaikkan SPP. Itu seperti itu Mas. Ya. Terima kasih ini atas jawaban dan responnya. Jadi banyak cara ya. Dan Bapak dan Ibu yang ada di grup ini juga barangkali, nah gimana caranya supaya bisa tembus bantuannya? Nah bisa sharing juga selain tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Narno. Kemudian ini ada yang minta motivasi Pak, bukan pertanyaan. Oh gitu. Ya, ini dari Bapak Samsir Kombih, Sarjana Ekonomi, Yayasan Al-Wafa Riyadul Jannah, Segedong Mempawah. Mana yang tuh? ini Provinsi daerah mana itu? provinsi mana ya? Mempawah ini. Provinsinya tidak disebutkan. Mungkin ini nama kecamatan atau kabupaten mungkin Kabupaten, ya. Kabupaten tapi barangkali. Oke. Luar Jawa. Ya, kalau Bapak Samsir ini ada di Zoom, bisa Pak untuk raise hand ya melalui video. Oke. Nah, ini mengelola pondok pesantren, SMP dan juga SMA. Baru membuka pondok, mohon arahan dan bimbingannya Pak. Oke. Jadi alhamdulillah, jadi Pak Samsir ya, semangat iya, Pak, semangat karena panjenengan membuat aktivitas yang mulia, yaitu membuat pondok ya. Jadi membuat suatu aktivitas yaitu pendidikan dan pendidikan Islam yang tujuannya itu nasrul fikrah ya, menyampaikan kebaikan. Nah ini motivasinya bahwa panjenengan itu sama dengan berjuang ya, jihad fi sabilillah. Jadi berjuang di jalan Allah. Motivasinya ketika satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah melalui nasihat panjenengan, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ya apalagi nanti kalau misalnya murid pondok atau santrinya itu banyak itu loh, mendapat hidayah semuanya, menjadi orang-orang baik semuanya. Wah, panjenengan ya kebaikannya lebih
baik dari banyak dunia dan seisinya gitu ya. Dan nanti surga panjenengan barangkali bisa tanpa hisab itu karena didoakan oleh santri-santrinya yang baik-baik tersebut. Jadi nah tentu semua usaha itu karena itu adalah berbuat kebaikan itu tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Dan ujian Allah itu menunjukkan kasih sayangnya. Jadi Allah menunjukkan kasih sayang dengan diuji, dengan kesusahan gitu ya. Misalnya kesusahan mencarikan dana, padahal anak-anak itu harus makan. Padahal orang tua anak-anak itu nggak punya. Lah ini juga ujiannya. Nah, tapi Allah tidak mungkin memberikan ujian itu pada orang yang tidak mampu. Jadi ketika Allah memberikan ujian, pasti panjenengan itu dihusnudzon bisa mendapatkan ujian tersebut dan Allah sudah dekat pertolongannya. Jadi memang Allah seperti itu. Jadi mencintai orang itu dengan memberikan ujian. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan semangat Pak ya. Kita kan bersama-sama itu ya. Terus semangat ya Pak Samsir ini yang ada di kabupaten mana tadi ya? Yang dari Riyadatul Talabiyah tidak bisa masuk. Kalau di non-kan itu apa mungkin hanya ini ya. Iya, Ustadz Nawaf kalau masih bergabung di Zoom, kami silakan Pak, ini untuk bisa interaktif bersama kami. Ya, kemudian ini ada dari Pak Roni, bertanya melalui kolom chat di Zoom. Iya. Kalau mencari SDM, kepala sekolah, guru yang berkualitas dengan standar gaji yang tinggi, sementara income dari SPP sekolah masih belum bisa besar mencukupi operasional. Solusinya seperti apa? Ya, dari Pak Roni Pak ini. Terima kasih Pak Roni ya. Ya semuanya ini ya. Jadi semua juga istilahnya semua ada segala sesuatu ada konsekuensinya. Jadi kemarin pada pertemuan kedua kemarin sekolah yayasan kami menyampaikan. Jadi kalau memang panjenengan mau mencari SDM unggulan itu ya syaratnya jenengan sudah punya uang ya, sudah punya uang. Tapi kalau jenengan belum punya uang atau bahkan uangnya sedikit terus gitu ya, ya panjenengan enggak usah terlalu berharap mencari SDM yang unggulan ya. Nah, jadi SDM yang menengah juga nggak apa-apa. Artinya kan ya ini kan istilahnya kan bagi-bagi lah karena kita bisa memfasilitasi hanya sedikit, ya kita mendapatkan SDM yang menengah saja. Enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Nanti SDM yang menengah itu kalau sudah berinteraksi dengan panjenengan, sudah merasakan nikmatnya hubungan, ya, nikmatnya menjadi SDM di lembaga panjenengan, itu mungkin dia semakin hari bisa meningkatkan kapasitas atau kompetensinya, nanti di suatu saat nanti akan menjadi SDM unggulan juga ya. Nah kemudian sekaligus juga panjenengan di suatu saat nanti itu juga akan panjenengan kan berusaha berkembang juga ya, berkembang juga, berusaha meningkatkan income-nya juga dengan cara mencari jumlah siswa ditambah setiap tahun, jumlah siswanya tambah, terus kemudian SPP-nya juga dinaikkan, terus mencari terobosan-terobosan sumber dana lain. Nanti suatu saat juga panjenengan akan mampu ya. Jadi kan tidak mampu kan sekarang, tidak apa-apa. Atau mungkin proses ya, ketika tidak mampu jangan dapat SDM-nya menengah saja, ketika nanti tambah mampu panjenengan bisa menyeleksi SDM yang lebih baik lagi ya. Sementara SDM yang menengah itu juga akan menjadi baik ketika panjenengan berikan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Intinya seperti itu Mas. Oke, baik. Untuk Bapak Roni tadi ya. Ini kemudian dari kolom chat juga. Ini hari ini banyak yang dari kolom chat Pak Narno. Oke. Dari Bapak Fadilah. Ini yang nama yayasannya disingkat YNA. Jadi saya kurang tahu ini singkatannya apa. Oh ada Pak. Dari Yayasan Andalusia Pak. Oh gitu. Ya, dari Yayasan Andalusia. Dari Spanyol ya Pak. Bapak Fadilah. Kotanya yang saya nggak tahu ini. Saya itu di Spanyol. Bisa ya dari Spanyol ya Pak. Bisa disusulkan Pak Fadilah, ini nama kotanya dari kota mana Pak? Pertanyaannya berapa persen? Jadi ini tentang pengelolaan keuangan gitu. Pak. Ya. Berapa persen biaya sebulan dari pendapatan dan biaya gaji berapa persen dari pendapatan? Oh ini dari Jakarta. Gitu, Yayasan
Andalusia, Pak Fadilah dari Yayasan Andalusia Jakarta. Jadi pertanyaannya tadi, gaji itu berapa persen dari pendapatan yayasan gitu Pak? Oke. Memang kalau dirumuskan kelihatannya juga susah ya. Jadi kami misalnya dari yayasan kami itu standar gajinya itu kan di sekolah satu dengan yang lain itu kan hampir sama. Jadi selisihnya sedikit sekali lah. Ya ada selisih tapi sedikit sekali. Tapi secara umum gajinya itu hampir sama. Sementara sekolahnya itu pendapatan itu beda-beda. Nah itu kelebihan bagi yayasan yang sentralistik begitu, bisa mengaturnya gitu ya. Artinya dari uang SPP, dari sekolah tersebut, itu ketika kita merancang RKS, itu kan berarti kan tidak semuanya digunakan untuk kegiatan, ya tidak semuanya dipakai untuk kegiatan. Sebagian itu bisa disisihkan, maka itu tadi jadi sekolah yang masih baru ketika baru satu level gitu ya, misalnya SD baru kelas 1 itu pasti tombol, enggak mungkin bisa BEP itu enggak mungkin, pasti tombol. Bahkan di tahun kedua pun SD masih tombol juga. Di tahun ketiga barangkali SD sudah BEP ya, tapi kalau tahun keempat bisa beruntung, 5 tahun ke-6 itu untung. Tapi ada sekolah-sekolah yang lain yang muridnya sudah banyak, seperti SMP, SMA itu muridnya banyak, itu dia keuntungannya banyak, makanya persentase yang dikelola SPP-nya itu mungkin cukup 65%, yang 30% itu di-save ya, di-save untuk membantu sekolah-sekolah yang masih minim tadi. Nah, persentase guru sebaiknya gimana? Itu tidak dirumuskan, Pak. Tidak dirumuskan. Kalau dirumuskan barangkali hasilnya nanti tidak sesuai gitu ya, tidak dirumuskan. Tapi dirasakan saja, dirasakan. Jadi kita tinggal di mana? Kalau tinggal di Jakarta itu kan ya berarti kan apa ya, UMK-nya kan tinggi gitu ya. Jadi kalau Jakarta mestinya ya untuk gaji guru itu mestinya banyak. Karena apa? Karena lembaga lain di Jakarta itu juga memberi gaji banyak juga gitu ya. Jadi ya kalau misalnya lembaga bisa menggaji guru itu sama dengan UMR di awalnya itu sudah baik ya, sudah baik gitu ya. Nanti makin lama kan tambah lama-lama di atas UMR. Nanti barangkali kalau naik menjadi manajemen kepala sekolah itu nanti gajinya 2 kali UMR dan lain sebagainya. Jadi itu persentase tidak bisa dijadikan ukuran. Yang dijadikan ukuran itu adalah lembaga sejenis di tetangga kita itu gaji gurunya itu berapa. Nah, terus kemudian kita patute gitu ya, pantasnya itu gaji berapa kepada guru. Terus kemudian dihitung kalau kita gaji seperti itu kurang enggak di anggaran itu di RKS. Oh ternyata kita mampu, ya sudah disebut gitu aja. Terus ternyata kok di akhirnya itu ternyata kok kita masih dananya masih sisa, ya berarti dinaikkan lagi untuk standar penggajian guru itu, gitu, seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya secara umum itu ya, secara umum kalau di Alabidin jangan kalau pengen tahu itu yang dipakai untuk gaji guru karyawan itu jumlah gurunya itu sekitar 600 ya, 600. Kemudian yang dipakai untuk gaji guru karyawan itu 2,2. Jadi kan bagi aja 2,2 M dibagi 600 itu sekitar 3 juta kalau nggak salah ya. 3 juta lebih kalau nggak salah, 3,5 juta. Nah, sekitar gaji rata-rata guru di Alabidin berarti 3,5 juta. Itu rata-ratanya. Berarti guru Alabidin itu berarti gajinya ya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, ada yang 7 juta, bahkan ada yang 15 juta juga gitu. Jadi karena rata-rata gitu ya, tergantung dari amanah yang diberikan. Jadi tapi dilihat dari rata-ratanya saja, rata-rata itu 3,5 juta, sementara UMR di Solo itu hanya 2,100.000. Berarti kira-kira itu
hampir 2 ya atau 1,75% ya dari UMR rata-rata guru di Al-Abidin. Maka ya secara umum guru di Al-Abidin itu berarti pendapatannya lumayan baik. Itu gambarannya seperti itu, Pak. Ya, ini sedikit gambaran untuk Pak Fadilah. Kalau nanti ingin detailnya, penasarannya ini memuncak, makin penasaran, bisa ya. Ini dekat kok dari Jakarta, bisa ya ke sini. Bisa studi banding, bahkan kalau misalnya pengen selalu belajar berdekatan terus, itu bisa nanti menjadi mitra dari Yayasan Al-Abidin. Kami membuka peluang untuk menjadi mitra sekolah Al-Abidin. Karena kalau webinar gitu kan panjenengan semangat ya. Betul. Tapi setelah selesai webinar biasanya semangatnya turun kan gitu ya. Lah untuk semangat lagi webinar lagi nunggu 1 bulan gitu ya. Nah, maka kalau webinar itu semangat hanya sesaat. Terus kalau jenengan studi banding juga saat studi banding ketemu saya ngomong-ngomong itu semangat luar biasa. Tapi kemudian pulang ya sampai ke rumah ketemu teman-teman sekolah yang tidak ikut studi banding, mereka memberikan pernyataan-pernyataan apa sudah benar, apa kita sudah siap seperti Al-Abidin. Al-Abidin kan begini dan seterusnya. Kayaknya kita belum siap, akhirnya jadi adem lagi, jadi nggak semangat lagi. Nah untuk memastikan selalu semangat, makanya kami punya resep. Kalau pengen semangat terus, jadilah mitra Al-Abidin, di mana kalau menjadi mitra Al-Abidin itu nanti panjenengan bisa menjalankan program-program unggulannya Al-Abidin. Nah, kemudian panjenengan akan didampingi. Ya, panjenengan akan didampingi, manajemennya juga akan kami dampingi. Kemudian kepala sekolahnya juga kami dampingi rapat setiap bulan, bahkan setiap hari bisa berkomunikasi melalui WA group gitu ya. Nah, kemudian gurunya bisa kita latihan bersama-sama dengan guru-guru Al-Abidin. Nah, prinsipnya ketika Al-Abidin itu bisa berkembang ya dengan target minimal 15%, bahkan hari ini itu targetnya hari ini ternyata capaiannya sekitar 26% gitu. Jadi jauh daripada target minimalnya itu. Kalau panjenengan juga pengen maju seperti itu, panjenengan bisa menjadi mitra Yayasan Al-Abidin. Gitu Mas ya. Jadi Al-Abidin sudah trial error bagaimana usaha untuk bisa mencapai formula yang sekarang sudah bisa menjadikan Al-Abidin maju, dan Bapak dan Ibu nanti tinggal copy paste dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu keuntungan menjadi mitra dari Al-Abidin. Dan yang sudah jadi mitra banyak Mas, itu yayasannya mungkin lebih dari 10. Tapi kalau murid yang muridnya dari 10 yayasan itu lebih dari 4.000 ya, mungkin lebih dari 5.000 sendiri. Jadi murid dari sekolah-sekolah mitranya Al-Abidin, bukan sekolahnya Al-Abidin, tapi mitranya Al-Abidin. Jadi nanti Bapak Ibu yang pengen menjadi sekolah mitra, monggo nanti bisa studi banding. Pas studi banding nanti kita bisa diskusi banyak, terus kemudian bisa menandatangani MOU bahwa kita menjadi sekolah mitra, memastikan bahwa kita didampingi oleh Al-Abidin, kita menjalankan program unggulannya Al-Abidin ya, dan kita sukses bersama Al-Abidin. Gitu, Mas. Iya, ini beberapa yayasan yang sudah bermitra dengan Al-Abidin. Ini yang pertama adalah Yayasan Tunas Harapan Sragen, kemudian Yayasan LBM Al-Falah Sragen, Yayasan Bina Insani Grobogan, kemudian Yayasan Al-Uswah Tuban, kemudian Yayasan Permata Mojokerto, Yayasan Pendidikan Islam Tembalang, Yayasan Kurota Ayun Ponorogo, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Kalinyamat Semarang. Jadi Bapak dan Ibu barangkali ada yang punya kenalan juga. Gimana sih kalau SMA Salam juga nanti insya Allah jadi SMA Salam ya Pak, Sukoharjo. Ya, barangkali Bapak dan Ibu ada yang penasaran, gimana sih kalau sudah bermitra dengan Al-Abidin, apa yang didapatkan? Bisa ya, nanti tanya ke yayasan-yayasan yang tadi sudah kami sebutkan. Pak, ini sepertinya ada satu penanya terakhir Pak dari kolom chat yang cukup menarik ini Pak. Dari Bapak atau Ibu Bapak barangkali ya, Bapak Kusyairi dari Yayasan Ma'arif Pandaan. Jadi pertanyaannya untuk pengurus yayasan, apa digaji, berapa besarannya? Monggo Pak. Pertanyaannya singkat ya. Baik, jadi jadi kalau
di yayasan itu yang tertinggi puncak dari karir karyawan Yayasan Al Abidin itu namanya PLH, Pengurus Harian Yayasan Al Abidin, ya. Nah, itu pengurus Yayasan Al Abidin itu urusannya luar biasa banyak gitu ya. Ya digaji dan banyak ya. Kamu memberikan standar penggajian untuk PLH itu ya insya Allah lebih tinggi ya. Jadi tunjangannya itu lebih tinggi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota ya. Istilahnya ya mungkin TPP-nya itu 9 juta ya. Tapi kalau kemudian ditambah dengan gajinya, ditambah dengan sertifikasinya, dan kemudian pendapatan lain itu bisa 15 juta ya, bisa 15 juta. Apalagi kalau itu ditambah peluang-peluang yang lainnya, kalau statusnya itu guru staf khusus yayasan itu berapapun muridnya, berapapun anaknya, kalau bersekolah di Al Abidin itu nggak bayar. Kita ada satu PLH ya, Mas Odi itu ya, itu anaknya 5, sekolahnya di Al Abidin semuanya. Padahal indeks keuangan sekolah itu sekitar 1,7 juta ya, 1,7 juta. Itu berarti berarti anak bersekolah di Al Abidin itu membayarnya 1,7 setiap bulannya. Berarti kalau 5 itu kemarin dihitung itu 5 kali 1,8 ya, 1,8 dari 9 juta. Jadi setiap bulan itu anaknya itu 9 juta enggak usah bayar juga. Jadi Mas Odi itu pendapatannya 15 juta ditambah anaknya bersekolah itu dia mendapatkan 9 juta. Berarti berapa? 26 juta. Lah 26 juta itu lebih dari pendapatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Jadi lebih tinggi daripada itu. Nah itulah ya kenapa ya kemudian Yayasan Al Abidin maju ya, karena kita profesional. Gitu ya. Iya, tapi jangan tanya tugasnya ya, seabrek. Tugasnya banyak sekali ya. Okay. Ya, Bapak dan Ibu, demikian untuk webinar kita pada pagi siang hari ini, sudah jelang jam 11 ya. Bapak dan Ibu bisa mengusulkan tema-tema yang akan kita bahas pada sekolah yayasan berikutnya. Kami nanti juga akan menyebarkan polling kepada Bapak dan Ibu, tema apa yang akan dibahas, mungkin sedang ada apa nih permasalahan yang belum terpecahkan di yayasan Bapak dan Ibu, nanti bisa diusulkan ya. Sekolah yayasan pertama kemarin kita secara general pengelolaannya seperti apa tadi sudah di-spill oleh Pak Narno, ada yang sentralistik, ada yang desentralistik. Kemudian kemarin pertemuan kedua kita tentang pengelolaan sumber daya manusia, kemudian pertemuan yang ketiga ini tentang pengelolaan keuangan. Nah, tadi ada spill sedikit dari penanya tadi, Pak. Ada yang gedungnya sudah gede, siswanya belum ada. Nah, bisa ini jadi bahan sekolah yayasan yang keempat. Mencari murid ya. Nah, gitu, karena penting banget ya, karena di Al Abidin juga ada slogan juga, karena siswa adalah darahnya dari yayasan. Oke. Terima kasih Pak Narno sudah berkenan menjadi narasumber kita pada sekolah yayasan yang ketiga. Terima kasih juga Bapak dan Ibu peserta webinar yang dengan setia mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Abidin Surakarta. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal ya, semangat dan menjadi inspirasi sesuai dengan tagline dari Yayasan Al Abidin Surakarta, yaitu mengukir, menginspirasi dunia, mengukir masa depan. Saya, Hanif, dan juga Pak Narno pamit undur diri dari sekolah yayasan yang ketiga. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi dunia.
tanpa rasa lelah, menggerak untuk menjadi